kita di Ma'had bin Bas Yogyakarta. Adapun di malam hari ini maka beliau ingin sedikit berbagi ataupun tanasuh dalam rangka saling memberikan nasihat antara kaum muslimin. Semoga dengan itu semua semakin erat rasa cinta dan kasih sayang di antara kita semua sebagai kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu, maka nanti ketika Syekh menyampaikan nasihatnya dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Jundi yang juga merupakan salah satu pengajar di Ma'had bin Bas Yogyakarta. Kemudian kajian ini sampai azan Isya. Adapun setelah sholat Isya akan kita lanjut sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada dari para hadirin dan hadirat. Mungkin itu dari kami selaku panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun berikutnya waktu dan tempat maka kami persilakan. Baik, sedikit himbauan kembali. Jika ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat maka kami harapkan untuk menulis pertanyaannya melalui kertas. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalil rabbil alamin Muhammadin as-sadiqil amin. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقبل أن نبدأ نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا العرض، ونشكر القائمين على هذا النشاط، ونشكر إمام وخطيب هذا المسجد الذي أتاح لنا هذا المجال وهذه المحاضرة، ونسأل الله المثيب الذي أنشأ هذا المسجد المبارك وأن يشفي حفيدته شفاء عاجلا. قولوا آمين. ابتداء ونشكر لكم جميعا حضوركم. موضوع هذه المحاضرة مسؤولية الآباء في تربية الأبناء. حقيقة إنه موضوع مهم جدا، وخصوصا أننا نجد اليوم أن الأمة الإسلامية مستهدفة من قبل أعداء الله تعالى. كيف يجب علينا أن نربي أبناءنا تربية صحيحة، تربية إسلامية، نحافظ على أبنائنا، نحافظ على بناتنا من أن تأخذهم هذه الصيحات وهذه الدعوات. اليوم دعوات كثيرة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فوجب علينا الحرص على تربية النشء، ولذلك أهمية هذا الموضوع يأتي من هذا الأساس. وكذلك يجب علينا أن ننشئ جيلا في عبادة الله، كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. مسألة مهمة جدا في هذا الموضوع، أن صلاح الأبناء صلاح المجتمعات. صلاح الأبناء، صلاح البنات هو أمان لهذا المجتمع. المجتمع الأندلسي مجتمع مسلم، مجتمع محافظ، مجتمع يحب الله ورسوله، مجتمع يقوم على أساس حب الله وحب رسوله صلى الله تعالى
المجتمع بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك وجب علينا بذل الجهود، آباء، أمهات، معلمين، معلمات، إمام، خطيب، داعية، شيخ، عالم، وجميع الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Nah. Pertama-tama Syekh mengawali dengan ucapan rasa syukur kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk beliau tampil di hadapan para jemaah sekalian, dan juga beliau menyampaikan ucapan rasa syukur kepada imam masjid yang juga telah memberikan kesempatan beliau untuk juga tampil di hadapan para hadirin sekalian. Dan juga tidak lupa beliau juga di sela-sela tadi menyampaikan mendoakan, dan ini merupakan pesan tadi dari takmir masjid. Beliau mendoakan untuk kesembuhan bagi cucu pewakaf masjid ini yang bernama Ananda Anarkia Umar Al-Josa bin Iza Hasrin. Maka beliau tadi mengatakan kul amin, ucapkan amin. Jadi beliau mendoakan agar supaya cucu daripada pewakaf masjid ini semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kemudahan di dalam pengobatannya. Kemudian beliau mengawali kajian kali ini dengan tema Mas'uliyatul Aba fi Tarbiyatil Abna, tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak-anak. Materi ini beliau mengangkat di sana ada hal-hal yang mendasari mengapa tema ini perlu harus beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, karena mendidik anak adalah merupakan tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, dan hal ini sangat ditekankan di dalam Islam, yang mana pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Jangan sampai kemudian kita menitipkan anak kita di pondok atau di sekolah, orang tua berlepas diri dari pendidikannya, namun pada sesungguhnya tetap merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya di dalam mendidik anaknya, sebagaimana di dalam Islam menekankan hal tersebut, karena nanti di yaumul qiyamah orang tua akan ditanya terkait tentang anak-anaknya. Kemudian alasan yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya anak-anak kita besok akan menjadi generasi Islam, penerus dakwah Islam ke depannya. Maka perlu kita didik sebaik-baiknya dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan akidah yang benar, dengan akhlak dan adab, sehingga mereka nanti kelak bisa mendakwakan al-Islam dan sebagai tonggak penerus atas generasi Islam ke depannya. Kemudian alasan yang ketiga, beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat Islam adalah masyarakat yang mana mereka mengenal at-tauhid, mengenal yang namanya as-sunnah, mengenal namanya al-adab, al-akhlak,
yang baik. Di sana musuh-musuh Islam senantiasa berusaha untuk menghilangkan itu semua, berusaha untuk menjauhkan generasi Islam, anak-anak kita dari akidah yang benar, dari pemahaman Islam yang benar, dari akhlakul karimah yang benar. Maka di sini pentingnya bagi diri kita untuk memperhatikan pendidikan anak kita. Dan begitu penekanannya sangat penting di dalam Islam, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhillu, bahwasanya salah satu golongan nanti yang dinaungi di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana naungan tidak ada naungan lagi di hari kiamat kelak, adalah seseorang yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendidikan anak adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, khususnya kedua orang tuanya. Maka ini penting untuk harus kita perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ذكر لنا في كتابه العزيز أمورا عظيمة. من هذه الأمور ما يفيد الإنسان في تربية أبنائه، ولهذا شرع الله الزواج، واهتم الشارع من البداية: إذا أردت أبناء صالحين ابدأ باختيار الزوجة الصالحة. يقول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا أردت مجتمعا صالحا اختر الزوجة الصالحة. ولهذا الزوجة الصالحة تبني معك. الزوجة الصالحة هي التي تربي لك أبنائك. الزوجة الصالحة هي التي تحفظك في مالك وأهلك وبنيك. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بالاهتمام الطفل والابن منذ الولادة. يقول صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء عند الإمام الترمذي الحاكم، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: الغلام بعقيدته، الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، وفي الروايات ويماط عنه الأذى. منذ أن يولد المولود الغلام مرتهن بعقيقته، العقيقة. والذي وجدت في أندونيسيا ما شاء الله اهتمام الآباء بالعقيقة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الغلام مرهون بعقيقته، يعني أن الشيطان يتسلط الطفل، فإذا عق عنه أبوه فإنه يفك الرهان. منذ بداية الطفل ولد العقيقة يوم السابع، إذا لم تستطع يوم 14، إذا لم تستطع يوم 21. تسميه بأسماء طيبة: أسماء الصحابة، أسماء التابعين، أسماء الأنبياء والرسل. لا تسمي أسماء. اليوم في إندونيسيا بعض الأسماء يعني تحتاج إلى نظر. أنتم شعب مسلم، أحيوا ذكر الأنبياء والصحابة: إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضوان الله عليهم أجمعين، حفصة، خديجة، عائشة،
ميمونة، زينب. هذه هي الأسماء التي يختارها الأب لأبنائه. ويحلق رأسه سنة، وهذه السنة يغفل عنها بعض الناس، وهي عند الشافعية بل عند جمهور أهل العلم أن الطفل يحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بزينته فضة. يحلق الشعر ويتصدق بوزنه فضة. هكذا ورد عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لما ولد الحسن والحسين حلقت رؤوسهما وتصدقت بذلك بزينتها فضة. ويستحب الأذان، يؤذن في أذن المولود حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ويستحب التحنيك، يحنك ابنه، يأخذ تمرا أو شيء في فمه ويلوكه في فمه ويعطيه الطفل. وهذه السنة نص عليها فقهاء هذه الأمة، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة جميعهم. فيستحب للإنسان أن يهتم بهذا الأمر جيدا، فإنه أساس التربية منذ البداية. فإذا كمل الطفل قليلا علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. 3 سنوات تربية، صلاة صلاة صلاة. بعد 10 إذا لم يصلي يضرب. هكذا علمنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كذلك هذه المساجد، الأبناء، زج بأبنائك في المساجد في المعاهد. أحسن ما وجدت في إندونيسيا ما شاء الله وجود المعاهد الشرعية والمدارس التي تعلم القرآن وتحفظ القرآن، غير موجودة في دول العالم، وهي موجودة عندنا في اندونيسيا بفضل الله ونعمه. نعم. Kemudian beliau mengawali bagaimana tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua atau orang tua di dalam mendidik anak kita. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan, paling pertama dan terutama, khususnya bagi yang belum menikah, adalah ikhtiyaruz zaujah as-salihah, mencarikan anak kita istri yang solehah. Yang ini bersesuaian sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Bahwasanya wanita itu dipilih untuk dinikahi karena ada 4 alasan. Yang pertama, limaniha, karena hartanya. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena nasabnya. Kemudian yang ketiga adalah wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Kemudian di akhir hadis ini ya Rasulullah menyampaikan, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Maka pilihlah agamanya, karena itu adalah merupakan suatu keberuntungan. Ya, maka dari sini beliau menyampaikan mengapa kita harus penting memilih istri yang solehah, karena dialah kelak yang akan merawat anak kita. Dialah pula nanti yang akan menjaga, memelihara dan mengatur rumah kita. Dan juga dialah yang akan menjaga harta suaminya. Maka di sini pentingnya bagi kita memilih istri yang
solehah. Dan juga ya di dalam bentuk hal bagaimana kita mendidik anak kita yang kedua adalah ketika anak kita ketika anak kita lahir, maka dianjurkan kepada diri kita untuk diakikah. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, al-gulamu murtahanun bi aqiqah. Seorang bayi atau seorang anak yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka dikatakan hendaknya dia diakikah pada hari yang ke-7. Setelah itu diberi nama wa yusammi. Setelah itu wa yuhlaqu ra'sahu. Kemudian dicukur rambutnya. Ya. Dan beliau tadi menyampaikan juga tidak mengapa ketika memang kita tidak mampu di hari yang ke-7, maka dibolehkan kita pada hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang mana setelah rambutnya dicukur, maka kemudian kita harus mengeluarkan ya zakatnya. Artinya kita harus membayarkan rambut tersebut dengan fiddah, dengan perhiasan dari perak. Yang ini sebagaimana dilakukan oleh ya Fatimah binti ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain. Ya. Kemudian juga beliau menyampaikan di antara bentuk yang dilakukan kepada anak kita ketika baru lahir dengan ya diazankan di telinganya. Ini perkara yang ya mustahab. Ya, sebagaimana di dalam beberapa ba'dul asar riwayat-riwayat yang datang secara marfu'an. Dan riwayat ini juga telah disampaikan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani tentang masalah azan di telinga bayi yang baru lahir. Kemudian dianjurkan pula adalah dengan kita mentahnik, yaitu ketika baru lahir ya seorang ayah atau ya keluarganya mengunyah kurma, kemudian dari hasil kunyah tersebut kemudian dilengketkan atau dibasuhkan ke lidahnya untuk pertama kali untuk dia merasakan makanan sebelum dia disusui oleh ibunya. Kemudian juga ya perkara yang harus diberikan kepada anak kita adalah ini yang penting untuk kita perhatikan, kata beliau, adalah dengan kita memberikan nama yang baik. Karena sesungguhnya nama itu adalah bentuk doa. Maka hendaknya kita memberi nama sesuai dengan nama-nama para nabi atau para nama sahabat. Ya, beliau tadi sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Atau nama-nama istri-istri Rasulullah. Ya, Aisyah, Zainab, ya, Hafsah dan yang lainnya. Maka hal ini penting untuk harus kita perhatikan. قد يسأل السائل ويقول ما هي أساليب التربية ووسائلها؟ هناك أساليب كثيرة في تربية الأبناء. أولى هذه الأساليب الموعظة. يبدأ بالموعظة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. قال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وصية لقمان رحمه الله تعالى ورضي عنه
الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذه المواعظ تنفع الطفل. علموا أولادكم ما كان عليه قصص الأنبياء، علموا أولادكم قصص الصحابة كما كان التابعين يعلمون أبنائهم قصص أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طفل صغير يأتي ويأكل مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فتطيش يده، يأكل من هنا ويأكل من هنا، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علم الطفل الآداب الأخلاق التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الثاني من باب القصص كما أسلفنا. ثالثا الإقناع والحوار. لا بأس أن تسمع من ابنك. كثير من الأمهات تعاني من الحجاب، إذا أرادت أن تنصح ابنتها لا بأس، اسمعي منها. الأب اسمع من ابنتك ماذا تقول، لماذا لا تريد أن تلبس الحجاب؟ حوار وسؤال وجواب. لا تشترط عليها بالقوة، لا، بالموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه دعوتنا، دعوة المسلمين بالموعظة وبالتي هي أحسن. موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل إلى أكبر طاغية ممن قال أنا ربكم الأعلى. فقال الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن الأساليب كذلك القدوة الحسنة. يجب أن يكون الأب قدوة حسنة. لا يكون الأب يشرب الدخان سيجاريت ويقول لابنه لا تشرب الدخان، لا يسمع. كيف تأمر ابنتك بالحجاب وأنت لا تحتجبين؟ كيف تأمر ابنك للصلاة وأنت يؤذن المؤذن وأنت نائم لا تصلي الفجر؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولهذا الله عز وجل جل الذين يقولون ما لا يفعلون. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخيرا التربية بالتدرج. لا بد كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين، ثم بعد 10 يضرب ويتابع ابنه أين يذهب أين يعود من تصحب. اليوم زمن فتن كثيرة وعظيمة، لا بد أن تعرف ابنتك مع من تمشي، أين تذهب، في أي معهد تختار لابنك أو ابنتك، أي جامعة أي كلية تختار لابنك وابنتك. هذه كلها مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات، فلا بد من الاهتمام بهذه الأمور كلها. نعم. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan poin ketiga, apa yang harus atau bentuk yang harus dilakukan kedua orang tua terhadap tarbiyah kepada anaknya, yaitu berupaya senantiasa menggunakan uslub, metode atau cara yang baik di dalam mendidik anaknya.
Ini yang terkadang kita lupakan dari orang tua. Ya. Jadi kita harus menggunakan metode atau cara yang baik di dalam mendidik anak kita. Terkadang yang namanya nasihat itu benar, tapi tidak bisa memberikan manfaat kalau tidak sesuai dengan metode yang benar, tidak sesuai dengan waktu yang pas. Maka beliau menyebutkan di sini ada beberapa metode atau cara di dalam kita mendidik anak kita. Uslubnya adalah yang pertama dengan al-mau'izatul hasanah, dengan memberikan nasihat yang baik serta lemah lembut. Ya. Jadi kita jangan memberi nasihat dengan bentak-bentak anak kita. Ya. Jangan dengan suara tinggi dan keras, tapi dengan mau'izah al-hasanah, dengan nasihat yang baik serta dengan lemah lembut. Sebagaimana hal ini yang telah dilakukan oleh baginda kita Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Limadha la tusallun ala Rasulillah? Sallu ala Rasulillah. Ya, saya mengingatkan sepintas dari tadi kita menyebutkan nama Rasulullah tidak bersalawat ya. لابد أن تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تحب الله ورسوله صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan minimal ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau membaca lebih lengkap, menyebutkan nama keluarganya dan para sahabatnya. Karena beliau menukilkan hadis Rasulullah yang al-bakhilu, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya dia tidak bersalawat kepadaku. Maka sejaknya kita selalu bersalawat itu sebagai bentuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita melanjutkan hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya yang mulia Ibnu Abbas dengan ucapan yang lemah lembut, dengan panggilan ya gulam, ya wahai anak kecil. Ya, tidak langsung menyebutkan namanya. Ya, nama anak-anak yang biasanya dikenal kalau dipanggil dengan lemah lembut. Ya, ini u'allimuka bi kalimat. Sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini hadisnya cukup panjang, ya. Ini bisa dilihat di hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, penjelasan hal tersebut. Ini salah satu sebagai bentuk contoh. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal dengan memberikan mau'izah hasanah, dengan ucapan yang baik, dengan mengatakan atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apakah engkau mengetahui wahai gulam, apakah yang merupakan hak seorang hamba kepada Allah dan apa hak Allah terhadap hambanya? Dan juga bagaimana Rasulullah SAW menasihati sahabat juga. Ibnu Abbas suatu ketika melihat dia di hadapannya ada makanan, kemudian yang namanya anak kecil itu kan mengambil apa yang ada di depannya, semua mau diambil. Ya. Kemudian Rasulullah mengingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut, dengan tetap memanggil dengan panggilan yang lemah lembut. Ya gulam, samillah, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah nama Allah, yaitu bismillah. Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang ada yang dekat darimu. Jangan kemudian tangan kita menjadi panjang. Ya, ini diantara bentuk
bagaimana ya mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabatnya. Dan juga Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kita tahu Fir'aun, orang yang paling ya kalau kita bilang dedengkotnya orang kafir, sampai dia kekufurannya sangat tinggi dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa yang Allah perintahkan kepada ya Nabi Musa supaya mendakwakan kepada Fir'aun dengan seruan supaya untuk ya dengan ucapan yang lemah lembut. Kemudian uslub yang kedua yang perlu kita terapkan di dalam pendidikan anak kita adalah senantiasa kita memberikan kisah-kisah ya tentang para nabi dan para rasul serta para sahabat. Ya, namanya anak-anak itu senang cerita ya, bahkan kalau mau tidur biasa didongengkan ya. Ya, bukan cerita tentang si kancil dan si kucing ya. Ya, tapi cerita tentang para sahabat, para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang bagaimana kisah-kisah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk nasihat yang baik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya beberapa kisah-kisah di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kisah ya para orang-orang terdahulu. Ini singkat saja karena waktunya tinggal 5 menit disampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya uslub yang ketiga yang penting untuk perlu harus kita perhatikan adalah dengan senantiasa berkomunikasi, al-hiwar, adanya ya pembicaraan dengan anak. Yang namanya anak ingin mereka itu berkeluh kesah. Yang namanya anak ingin bercerita kepada orang tuanya. Hendaknya kita sebagai orang tua menjadi orang yang bisa mendengar yang baik. Jangan hanya anak kita yang mendengar apa kata orang tuanya, tapi kita orang tua pun harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak kita. Ya, ini yang perlu harus kita ya perhatikan. Ya, jadi dia terkadang ingin ya menyampaikan sesuatu atau menyampaikan ya apa yang telah dilakukan, maka kita harus ya sebagai orang tua ya bisa ya mendengarkan apa yang menjadi ya cerita anak kita. Kemudian uslub yang keempat adalah dengan al-qudwatu al-hasanah, dengan memberikan contoh yang baik. Mungkin di antara kita orang tua ada yang tidak suka ngomong ya. Beda dengan ibu-ibu, biasanya lebih banyak bicara gitu ya. Bapak-bapak lebih banyak diem. Ya, kalau banyak salah bicara nanti dimarahin istrinya. Ya. Jadi lebih banyak diem bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini harus bisa menjadi qudwatul hasanah dalam bentuk contoh. Makanya beliau tadi menyampaikan, ya mohon maaf ya, bagaimana kemudian kita mau menasihati anak kita supaya ya tidak merokok, sedangkan bapaknya itu merokok. Bagaimana anak kita perintahkan berhijab, memakai jilbab, sedangkan ibunya sendiri rajin ke salon, ya, pamer rambut. Nah, ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Ya, maka kita harus bisa memberikan ya qudwah hasanah, contoh yang baik bagi anak kita tersebut. Kemudian yang terakhir, kita singkat saja, ya, hendaknya kita ya mendidik dengan istiqomah, artinya tidak ada bosan, kata bosan. Ya terkadang kita orang tua sudah capek nak, ya sudah berusaha menurut saya ini nasihati kamu. Jangan ada sekali-kali ucapan seperti itu keluar. Ya, kita sebagai orang tua ya harus senantiasa. Maka di dalam syariat Islam ya anak usia 7 tahun sudah diperintahkan sholat, kemudian 10 tahun dipukul, artinya pukulan yang tidak melukai. Kenapa? Itu sebagai bentuk ya tarbiyah yang kontinu terus menerus. Jadi jangan sampai kita ya berputus asa atau tidak ada berkesinambungan dari pendidikan anak kita. Ini yang mungkin bisa kami ringkas
dari apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya banyak sekali poin-poinnya beliau ingin sampaikan. Kalau mau beliau menyampaikan dan kita terjemahkan ini bisa 2 jam ya. Tapi karena kita keterbatasan waktu dan sudah ada dari pemberitahuan 5 menit dan sudah waktu masuk isya. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum